Baik, yang mulia, sudah cukup dari prajurit. Saudara saksi, ada yang mau ditambahkan selain yang sudah ditanyakan oleh? Tidak ada. Sudah cukup. Saudara terdakwa, silakan pendapatnya dari keterangan saksi tadi. Yang tidak benar saja ya. Terima kasih yang mulia. Ada berapa siapa saudara saksi? Saksi yang jujur. Saya akan menyatakan keberatan dan menyampaikan menanyai saksi. Saya keberatan saudara saksi menuduh saya menghina ulama dengan perkataan saya. Padahal hal itu kalau ditanyakan pada saya. Ya, ini aja. Apa ringkasnya saudara keberatan saksi menyatakan saudara dituduh menghina ulama. Satu, udah nggak usah alasannya, nggak usah, nanti gampang. Saya juga keberatan pendengar di Pulau Seribu takut protes karena saudara saksi juga dia tanya jawab bagaimana orang Pulau Seribu juga ketawa-tawa tepuk tangan. Dan malahan saya kemarin ke sana keliling penuh 6 pulau diterima dengan baik. Yang ketiga, saya mau nyatakan pada saudara saksi, saya sebagai warga negara Indonesia berhak menjadi apa saja di negeri ini dijamin oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Dan ini bukan negara berdasarkan syariah agama tertentu. Saya keberatan untuk saudara saksi. Dan saya juga keberatan saudara saksi menunjuk Rizik Syihab menjadi saksi ahli. Jelas-jelas saudara Rizik Syihab telah memasang gubernur tandingan dan demo habis-habisan ketika saya mau dipastikan menjadi gubernur pengganti Pak Joko Widodo. Ya jelas saudara Rizik Syihab orang yang sudah secara pribadi sentimen tidak menerima saya. Nah, saya mau tanya pada saudara saksi, apakah saudara saksi tahu saya masih gubernur DKI, gubernur ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia sampai Oktober 2017. Mudah-mudahan saudara saksi sebagai ketua MUI bisa menerima saya sebagai gubernur ibu kota. Karena dari pernyataan saudara saksi tidak bisa menerima saya karena saya non-muslim. Saya juga tidak pernah menjelaskan apalagi menafsirkan surat Al-Maidah 51. Di situ saya sayangkan kalau saudara muslim saya semua mempunyai tradisi istilahnya cross check atau tabayun. Saudara saksi tidak pernah lahirkan pada saya. Ya sudah tidak ada tabayun. Saya keberatan saudara saksi pernah menjadi one team press di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebagai one team press saudara disumpah untuk setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Saya tahu saudara seorang penganut yang sangat ingin melaksanakan pandangan seperti itu. Saya juga keberatan ketika saksi katakan semua terserah kepada putusan hukum. Sementara GNPF MUI salah satu dipimpin oleh wakilnya itu namanya Rizik Syihab yang saudara saksi tunjuk sebagai saksi ahli agama. Dan jelas di dalam demo-demo semua menuntut memenjarakan saya sampai beberapa kali sidang sampai hari ini. Jadi kurang jelas dengarnya. Keluar baru bisa lihat. Selama di Gajah Mada sidang, saya dengar dengan jelas memaksa memenjarakan saya. Minta gantung saya, bunuh saya, salibkan saya. Ini jelas-jelas berarti memakai MUI, saudara membiarkan saudara Rizik Syihab melakukan itu pada saya. Terus soal niat, hanya Allah yang tahu. Niat saya sudah ketahuan jelas di dalam buku yang saya tulis. Ya, saudara terdakwa yang dia tidak membaca buku saudara. Ya, itu saya katakan. Ya makanya tuh, dia tidak tahu niat ya yang betul. Dia katakan hanya ini. Itu ya. Saya katakan, saya menyayangkan. Jelas sampaikan seperti itu. Apakah saudara ini? Ya nanti saudara sampaikan pada waktu saudara diperiksa sebagai terdakwa dan dalam pembelaan saudara mengenai niat itu ya. Ya. Okay. Saya juga keberatan, tapi itu hak saudara saksi. Setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1.
Jelas-jelas itu untuk mau menutupi, seperti saudara saksi menutupi riwayat hidup pernah menjadi one team press Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tanggal 7 dan tanggal 6 jam 10.16 disampaikan oleh pengacara saya ada bukti di telepon untuk minta mempertemukan. Artinya saudara saksi sudah tidak pantas menjadi saksi karena sudah tidak objektif lagi. Ini sudah mengarah mendukung pasangan calon nomor 1. Ini jelas sekali tanggal 7 Oktober dan saudara saksi saya berterima kasih ngotot depan hakim bahwa saudara saksi tidak berbohong. Nah, ini meralat ini banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saudara saksi untuk bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap. Termasuk tadi dianggap quorum, saya keberatan. Tidak bisa quorum dan pengerja organisasi seorangnya cukup. Kita semua ngerti apa paripurna, apa arti quorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar, ada semua petunjuk, dan saya kenapa agak keberatan? Karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum, dianggap quorum mewakili. Semua kumpul WA grup rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Saudara saksi ya, setelah mendengar pendapat dari terdakwa, apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya, cuman saya keberatan kalau saya dianggap mendukung calon nomor 1. Ya, itu nanti saya tidak ada kaitannya. Itu pendapat saudara ya, terserah nanti. Pendapat keagamaan dan dengan kunjungannya ke PBNU itu nggak ada hubungannya dengan dukung-mendukung. Ya, saya tidak merasa. Berarti saudara tetap pada pendapat saudara atau tetap keterangan saudara? Iya, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan calon manapun. Ya. Selesai ya, Bapak bisa meninggalkan ruangan, sudah selesai.